Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita masih tetap diberi kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah kita. Amin. Para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani untuk melaksanakan ibadah, dan mereka senantiasa tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, dengan tidak pernah melanggar perintahnya serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya. Salah satu kewajiban orang Islam ialah mengimani nama-nama mereka sebatas yang diketahui namanya, begitu pula mengimani sebatas pengetahuan tentang tugas mereka masing-masing. Mereka mempunyai jasad, sebagaimana ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap dan 4, bahkan ada yang lebih banyak lagi dari itu. Setiap malaikat yang berada di atas langit, masing-masing berada dalam kondisi beribadah. Ada di antara mereka yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayatnya, ada lagi yang kerjanya ruku sepanjang hidupnya, ada lagi di antara mereka yang amalannya hanya sujud terus-menerus, dan ada pula di antara mereka yang mengerjakan berbagai aktivitas bentuk ibadah lainnya. Di antara tugas-tugas malaikat adalah mereka menulis semua yang terjadi pada semua manusia berupa perkataan dan perbuatan, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Catatan mereka terperinci, bukan sekedar catatan global. Kemudian di antara tugas-tugas lain malaikat adalah menjaga umat manusia, menyertainya dan menyerunya kepada kebajikan, menjadi duta antara Allah dengan hambanya, menguatkan orang-orang mukmin dan berperang bersama mereka, mencabut ruh ketika wafat, menanyai mayit di dalam kuburnya lalu memberinya nikmat atau menyiksanya, mengembalikan ruh ke dalam jasad dan meniupkannya dalam bentuk sebelumnya, menuntun ahli surga dan membagikan rezeki kepada mereka, dan menjadi juru kunci neraka. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa setiap malaikat memiliki kedudukan masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surat 37 ayat 164. Jibril merupakan salah satu malaikat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlihat dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan nama Jibril dengan asmanya. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Jibril dalam pandangan umum mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu atau risalah kenabian kepada para nabi dan utusan, sehingga dengan tugas yang selalu berhubungan dengan orang-orang yang mulia itu pula Jibril diberi dengan beberapa gelar yang mulia pula seperti gelar Rasulun Karim, utusan yang mulia, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat lebih dulu sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ada 4 malaikat yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempatnya bertugas memimpin urusan dunia. Proses penciptaan malaikat ini termuat dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Disebutkan dalam karya Umar Sulaiman Al-Asikar dan diterjemahkan oleh Kaserun A.S. Rahman. Ada sebuah hadis yang menyebut malaikat diciptakan dari cahaya. Kisah penciptaan malaikat Jibril dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan dari sebuah cahaya. Bahkan, bentuk fisiknya menutupi antara langit dan bumi. Malaikat pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil, malaikat maut. Hal ini dikatakan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habai fi Akhbar Al-Malai dan diterjemahkan oleh Misbahul Munir. Imam As-Suyuti menukil riwayat dari Wahab, keempat malaikat tersebut akan menjadi makhluk yang terakhir dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta makhluk yang pertama kali dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil bertugas memimpin urusan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azhamah, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman dari Ibnu Sabit yang mengatakan,
Urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, Israel, dan Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa malaikat pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil. Pendapat ini dikatakan Idik Saiful Bahri dalam buku Konsep Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengacu pada kitab Daqaiqul Ahbar. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran atau kitab umat Islam. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surah At-Tahrim ayat 4. Jibril sendiri memiliki beberapa julukan, yakni seperti Ruh Al-Qudus, Roh Kudus, Ar-Ruh, Al-Amin dan lainnya. Bentuk asli malaikat Jibril tertuang dalam Quran Surat Fatir ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa malaikat Jibril memiliki sayap dengan jumlah yang banyak. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang sesungguhnya. Ia mempunyai 600 sayap, masing-masing sayap menutup cakrawala, dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut, batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadis ini jayyid, bagus. Begitupun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Ahmad. Apabila sayap malaikat Jibril saja sudah mampu menutupi cakrawala, lalu seberapa besar wujud aslinya? Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkan betapa besar ukuran malaikat yang mungkin sulit diterima akal manusia. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arsy. Jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, siapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sungguh besar bahayanya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang bisa menutupi ufuk, kaki langit. Hadis riwayat Bukhari. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna. Maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku sedangkan sholat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Robku,
apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu? Maka Allah berfirman yang artinya, ya Jibril, akan aku berikan surga Makwah sebagai tempat tinggal mereka. Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga Makwah tersebut. Surga Makwah adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mengabdi dengan tulus. Surga ini berada di tingkat keempat. Penjelasan lebih lanjut mengenai tingkatan-tingkatan dalam surga akan dibahas di video selanjutnya. Kembali ke pembahasan, dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 19 menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga Makwah. Berikut adalah penjelasan dalam Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga Makwah. Satu ayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Robku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga Makwah?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan." Sabda Rasulullah, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga berserta dengan segala isinya termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan dan sebagainya, manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking dan neraka yang bertingkat-tingkat serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas yakni malaikat Zabaniyah. Kata Rasulullah lagi, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia, kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut. Begitulah seterusnya dari perut ke dada dan dada ke kerongkongnya. Itu saat nazak seseorang. Nazak adalah saat terakhir seseorang yang akan menempuhi alam kematian atau yang biasa kita kenal sebagai sakaratul maut. Kalau orang yang nazak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya, kata Rasulullah. Di tengah kesibukan dunia ini, janganlah kita lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah untuk selalu berdoa, bersyukur, dan menghadap kepadanya dalam segala hal yang kita lakukan. Ingatlah bahwa setiap langkah, setiap nafas, setiap nikmat yang kita terima adalah anugerah darinya. Jadikanlah setiap detik hidup kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena hanya dengan mengingat Allah lah hati dan jiwa kita akan merasa tenang dan damai. Bersama-sama, mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan penuh keyakinan dan kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk terus mengingatnya dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah menerima amalan kita semua. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.